Halo semuanya, hai guys. General reading. Ini pembacaan general ya. Energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok, bisa vice versa ya, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kali ini temanya dia atau mereka akan lakukan pembicaraan ini ke kamu setelah 4 Februari 2025 ya. Jadi ada kemungkinan ya, aku lihat energi komunikasi akan bermunculan, energi pembicaraan akan bermunculan setelah 4 Februari 2025. Nah, mereka ini akan bicara apa sama kamu? Iya kan? Oke. Oke. Wah. Ini seperti ada orang yang introspeksi diri ya. Ada yang koreksi diri, ada yang bercermin sama kamu. Itu entah siapa ini. Yang jelas orangnya pernah berbuat salah, orangnya pernah tega sama kamu, pernah jahat, pernah egois. Dia menyesali kata-katanya, dia menyesali perbuatannya, dia ngoreksi diri gitulah. Terus dia begini karena bercermin sama kamu, dia begini karena ngaca gitu sama kamu. Contohnya ya, kenapa ya kamu itu pasif sekarang? Kenapa kamu cuek sekarang? Kenapa kamu abaikan saya sekarang? Kenapa kamu menganggap saya nggak penting sekarang gitu? Ya kayak ngaca aja. Oh, saya pernah gitu juga. Saya pernah cuek sama kamu. Saya pernah mengabaikanmu. Saya sia-siain kesempatan sama kamu. Saya menganggapmu tidak penting gitu. Jadi kayak ya ngerasain aja kamu begitu karena saya begitu. Itu sih. Orang ini bakalan bilang kayak kamu itu menyadarkan dia gitu tentang kesalahannya ya. Jadi ada nanti entah siapa dia, entah siapa mereka, yang jelas yang berbuat salah ini nanti mengatakan ya kamu membuat saya sadar, kamu memberikan kesadaran saya atas kesalahan saya, kayak gitu ya. Oke. Kemudian ini energinya ada ya, kuat sekali. Kayak ini energi-energi yang besar yang kontak batin sama kamu, koneksi batin sama kamu ya. Nah, orang-orang seperti ini kepikiran kamu terus, sama dirimu. Jadi nanti ada mengatakan, kenapa ya aku mikirin kamu loh, bahkan ya aku mimpiin kamu, ada gitu. Jadi nanti ada berkata, aku kepikiran kamu loh, aku mimpiin kamu, kenapa ya gitu. Terus nanti ada bertanya-tanya, kita sebenarnya ada masalah nggak sih
Kita harus ngomong nggak sih? Kita harus bicara nggak sih? Gitu. Kamu ngerasain nggak ada sesuatu di antara kita, ada masalah di antara kita belum selesai, ada problem di antara kita belum selesai baik-baik, kayak gitu, ya. Itu sih. Terus di sini ada seseorang mau katakan dia udah berubah. Entah siapa ini. Yang jelas orangnya ini kenal dan mungkin sudah berlalu, ya. Jadi orangnya akan ngomong, aku udah berubah loh, aku udah pengen lebih baik gitu, ya. Beberapa ini pengen tobat ya. Aku pengen tobat deh. Oke. Ini energinya banyakkan mayor ya. Ini energi yang besar-besar sih aku lihatnya. Aku ngerasa ada juga seseorang mau katakan kamu itu banyak perubahan, ya. Ada seorang mau bilang kamu banyak perubahan juga. Kamu seperti kayak orang yang lebih dewasa, kamu seperti orang yang bijaksana, kamu seperti orang yang sangat spiritual, kamu seperti bersahaja sekali, kamu elegan, kamu keren sekarang. Pokoknya kamu lebih dewasa, lebih bijaksana gitu, ya. Nanti ada bilang gitu sih. Kamu beda ya sekarang. Kamu tuh sekarang kalem. Kamu sekarang banyak diem. Kamu bijak, elegan, bersahaja gitu. Terus nanti ada ya, entah leluhur kamu, entah sosok sudah tiada, ini mau bicara. Aku rasa gitu. Bisa melalui intuisimu, bisa melalui mimpi, ya. Setelah 4 Februari, nanti ada leluhur, ada sosok sudah tiada, akan muncul di mimpimu, akan muncul di intuisimu, terus ngasih informasi kayak kamu tuh harus begini, kamu harus begitu, kayak ngasih petunjuk, ya. Terus nanti ada mau katakan dia tuh takut sama kamu, takut sekali, ya. Entah siapa ini, kayaknya orangnya pernah berbuat salah, orangnya pernah tega ya. Jadi nanti ada berkata-kata gitu, takut loh sama kamu sekarang. Kenapa ya? Karena ngerasa bersalah. Tapi ada juga takut karena kamu lebih spiritual, ya. Nanti ada mengungkapkan ketakutannya. Takut sekali loh menatap matamu. Takut gitu lihat matamu itu. Matamu matamu itu ada energi spiritual. Menatap matamu rasanya takut karena matamu membaca segalanya, matamu melihat segalanya, ya. Matamu mampu melihat energi orang, matamu mampu melihat energi saya, gitu. Jadi saya takut sih. Ya, takut juga mendekatimu, ya. Ini energinya banyak mayor loh, besar-besar ini ya energinya. Terus ada juga nanti mau bicara bahwa dia ingin bertemu, ya. Entah siapapun mereka, ini mau bilang ayo dong ketemu, ayo dong ngobrol gitu, ya. Oke, kita lihat dari sini. Seseorang akan menjelaskan bahwa dia menjaga jarak karena dia takut sama kamu yang tahu semua tentang kebusukannya. Ngerti gak sih? Kan dikatakan ya, seseorang akan menjelaskan bahwa dia jaga jarak karena dia takut sama kamu yang tahu semua kebusukan dia. Nah, tahu kan siapa? Jadi ada sih ngerasa gitu, ya. Entah ini bagian keluargamu, entah ini bagian teman kamu, entah ini seseorang itu. Jadi nanti ada bicara, aku jaga jarak ya karena ngerasa takut aja sama kamu. Kamu tahu semua kesalahanku, kamu tahu busuk-busuknya aku. Nah, ada nanti begitu. Terus beberapa orang akan katakan bahwa kamu mempunyai kekuatan spiritual yang tersembunyi di balik diammu.
Diammu itu mengerikan. Kan seperti tadi aku bilang, menatap matamu saja ngeri ya. Diamnya kamu itu juga mengerikan ya. Jadi beberapa orang akan katakan, kamu itu ya, kamu seperti punya kekuatan spiritual tersembunyi di balik diamnya kamu ya. Jadi kayak gini, aku lihat kamu diam, aku lihat diammu itu mengerikan ya. Diammu itu apa ya, ngeri karena kamu diam-diam mengamati, kamu diam-diam mendengar intuisi, kamu diam-diam merasakan energi orang, kamu diam-diam tahu kan busuk-busuknya orang, kamu diam-diam mempelajari seseorang, mempelajari mereka. Apa ya, kamu tuh diam-diam ngeri aja sih, kamu membaca semuanya. Itu makanya ada bilang kamu diam itu mengerikan. Kamu ada kekuatan spiritual, membaca energi orang di dalam diam. Wih, duar ya. Ngeri ya. Terus ada yang akan mengatakan bahwa dia depresi, dia sangat depresi atau stres, menunggu kamu mencarinya, tapi kamu tidak pernah melakukannya ya. Jadi ada yang akan mengatakan dia stres banget, nungguin kamu, nyariin dia, tapi kamu nggak pernah melakukannya ya. Nanti entah siapa, entah temen, entah bestie, entah entah keluarga, saudara, atau dia. Nanti ada katakan gitu, nanti ada bicara, aku stres banget loh nungguin kamu nyariin aku stres nungguin kamu hubungi aku stres nunggu kamu chat aku ya, tapi kamu tidak pernah melakukannya. Itu sih ya, apa ya, nanti ada bilang begitu, ih aku tuh apa ya, stres banget say, kamu nggak pernah hubungi aku say. Atau apa ya, kamu tuh kemana aja sis, kamu kemana aja bro, nggak pernah hubungi aku, nggak pernah cari aku. Nah, orangnya kepanasan tuh ya, stres. Kemudian seseorang akan dukung kamu mencari ketenangan, tapi orang ini juga akan sampaikan bahwa dia tidak mau kehilangan ya. Jadi nanti ada orang yang akan mendukung kamu mencari ketenangan, tapi orang ini akan sampaikan dia tidak mau kehilangan. Contohnya, kamu mau cari ketenangan, kamu mau diam, mau menutup diri, silakan ya. Kamu mau menutup diri, mau diam, mencari ketenangan, silakan. Tapi jangan lama-lama ya, nggak mau aja kehilangan gitu. Jangan lama-lama hilangnya, jangan lama-lama menjauh, jangan lama-lama off-nya, jangan lama-lama pasif lah, kan takut kehilangan. Kangen loh sama kamu sis ya. Kangen sama kamu beb gitu ya bro, sis, entah apapun lah ya. Kemudian seseorang akan bilang bahwa dia tahu banyak tentang kamu karena dia sering kepoin kamu ya. Jadi dikatakan seseorang akan bilang bahwa dia tahu banyak tentang dirimu karena dia sering cari tahu kamu, dia sering kepoin kamu ya. Itu sih contohnya ya. Nanti ada ngomong, kamu suka ini kan, kamu suka itu kan, aku tahu dari sosmedmu, aku tahu karena mencari tahu ya. Kamu suka ini kan, ya aku tahu karena aku kepoin. Kamu suka itu kan, kamu suka lagu ini enggak sih, ya kan? Kamu suka benda ini kan, kamu suka tempat ini, ya karena aku mencari tahu. Itu itu sih ya, gitulah.
bisa baper. Terus ada yang akan support kesehatan mentalmu. Orang itu akan katakan, kamu tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi relax aja. Jangan gampang merasa bersalah, ya. Itu sih. Jadi entah siapa, entah teman, entah keluarga, entah seseorang, nanti ada yang akan support, ada yang akan dukung kesehatan mentalmu, ya. Orang itu akan katakan, kamu tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi kalau si ini ngomongin kamu, ya udah. Si itu jelek-jelekin kamu, ya sudah, ya. Kamu tidak bisa menyenangkan semuanya. Jadi relax aja, nggak usah merasa bersalah, itu ya. Kemudian beberapa orang mau bilang slow aja ke kamu supaya kamu lambat berkembang, karena mereka tidak mau kamu menang, ya. Jadi orang-orang yang support, orang-orang yang mendukung itu ada positif, ada negatif, ya. Ada juga positif, ada juga toxic positivity, ya. Itu artinya ada yang gayanya mendukung padahal toxic, ya. Contohnya, kamu dibilang apa tuh? Slow aja. Apa sih mau dikejar? Atau apa ya? Kamu mau ngejar apa? Apa sih mau dikejar di dunia ini, ya? Apa sih mau dilomba-lomba gitu? Ya, beberapa orang akan bilang slow aja. Kamu slow lah, santai, relax, ya. Tapi hati-hati, orang begini ya, beberapa mereka mau bilang slow sama kamu supaya kamu lambat berkembang, supaya kamu gitu-gitu aja, karena mereka tidak mau kamu menang, tidak mau kamu berkembang tuh. Oke. Terus yang cuekin kamu, dia akan mengatakan bahwa dia memang terlihat keras, tapi hatinya sering luluh ketika ingat kebaikanmu, ya. Itu sih. Jadi ada orang ya yang cuekin kamu, dia akan mengatakan, ya sih aku keras, ya, aku keras kepala, aku begini begitu, tapi hatiku ini luluh sama kamu, hatiku bersimpati, berempati, ya, ketika ingat kebaikan-kebaikanmu. Itu sih. Misalnya ya, aku kesel sama kamu sebenarnya. Aku kesel, aku ada rasa marah sama kamu. Aku kesel dengan drama-drama sama kamu. Tapi kalau ingat kebaikanmu, ya ngerasa luluh, ngerasa ya kamu sebenarnya baik gitu. Oke? Oke. Wih. Ada nanti mengatakan bahwa pengen ketemu kamu sih. Ada kan tadi kan orang yang memang energinya kuat mau katakan ingin bertemu, ya. Ingin melihat wajahmu, ingin melihat kamu sekarang seperti apa. Terus ada mau katakan dia bimbang, dia seperti ada kebingungan memilih kamu atau yang lain. Wih, enak aja dijadikan pilihan, ya. Apalagi cadangan. Jangan ya dek ya, jangan ya. Jadi apa ya, jadi kan ada orang seperti di persimpangan, kebingungan memprioritaskan kamu atau yang lain gitu. Ya janganlah kalau jadi banyak pilihan, jadi cadangan. Harusnya kamu itu dinomorsatukan, ya, kalau memang cinta. Oke. Ada juga mau ceritakan dia yang bikin kesalahan ini, dia membayar karma, dia menerima karma, ya, dia menjalani karma.
Jadi ada orang-orang yang menyakiti ini mau katakan sejak menyakitimu hidupku berantakan, sejak menyakitimu hidupku uring-uringan, berantakan, hancur, kayak gitu. Ada sih. Terus ada mau katakan ya dia kepoin kamu, dia nyari tahu kamu. Nanti tak siapa sih? Nanti ada ngomong ya, aku lihat sosmedmu, kamu gini ya, kamu gitu ya. Nah itu, aku lihat Instagrammu, Facebookmu atau apa ya, aku lihat TikTok kamu begini, kamu begitu. Nah nanti ada bilang begitu. Karena udah nyari tahu, udah stalking kamu, udah kepoin kamu sih. Kemudian sorry to say, maaf kata ya, maaf ngomong, nanti ada bilang kamu kok sombong sekarang, kamu agak-agak nih angkuh, arogan, sombong sekarang. Padahal kamu tidak bermaksud sombong, kamu tidak sombong sih, cuma kamu kelihatan cuek gitu. Tapi orang mengartikan cuekmu kayak sombong ya. Giliran mereka sombong, kamu diem gitu. Giliran mereka cuek, kamunya diam aja ya. Tapi giliran kamu cuek, kamunya diam, kamu dibilang sombong ya. Ya begitulah, serba salah sama manusia ya. Serba salah sama mereka. Oke. Terus ada mau katakan puji-pujian sama kamu gitu. Ada mau memuji dirimu. Kamu sekarang keren ya, kamu sekarang lebih baik, kamu sekarang lebih menarik, kamu sekarang lebih berhasil. Ya, entah kenapa ada mau memuji seperti itu. Ya. Terus ada mau katakan, kenapa kamu sangat menutup diri? Ya, ini berapa kalian yang benar-benar menutup diri. Jadi ada mau katakan, kenapa kamu menutup diri, susah didekati, susah dijangkau, susah digapai gitu ya. Terus ada mau bilang, kamu sama siapa sekarang? Kamu sama si itu ya? Nah, atau ya siapa yang kamu cintai sekarang? Siapa yang kamu sayangi sekarang? Siapa yang kamu fokusin sekarang ya? Ya ada bertanya-tanya, ada nanti begitu, oke? Terus beberapa saudara atau keluargamu akan tunjukkan rasa kaget melihat kamu sudah berubah lebih baik sekarang. Jadi ada nanti beberapa saudara atau keluarga akan menunjukkan rasa kaget, terkejut. Ih, aku kaget, kamu udah banyak berubah, kamu udah lebih baik sekarang. Kamu keren loh sekarang, bla 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 bla. Oke, bla bla bla. Lalu, seseorang yang sulit bersama kamu, dia ingin katakan bahwa dia tidak kuat perjuangkanmu sehingga dia mau menjauh ya. Ada nanti orang yang sulit bersama dirimu ya. Dia akan ngomong, ya udah saya nggak kuat perjuangkan kamu, makanya ngejauh ya. Kemudian seorang yang lebih menderita daripada kamu, dia akan katakan betapa dia sangat mengharapkan bantuanmu. Bahkan orang ini akan memohon-mohon ke kamu. Itu sih. Jadi ada orang kan, entah teman kamu, keluarga atau siapa, dia tuh lebih menderita, dia lebih susah sekarang. Dia akan katakan betapa dia sangat berharap bantuan atau pertolonganmu. Bahkan mau ngemis-ngemis sama kamu, mau mohon-mohon kayak, tolong dong, tolong banget, aku lagi susah nih, aku lagi menderita. Hanya kamu bisa menolong, hanya kamu bisa membantu gitu. Nanti ada memohon-mohon sih. Ya, apalagi soal uang ya. Oke. Beberapa teman akan katakan bahwa kamu semakin hari semakin menarik. Auramu bagus, kamu enak dilihat dan dipandang ya. Nanti ada beberapa bestie, teman akan ngomong, kamu makin hari makin keren, kamu makin hari makin menarik, auramu oke, auramu bagus, enak dilihat, enak dipandang, kamu kece, kece bingit ya, kece farah ya. Oke.
Kemudian ada pengagum rahasia ya, secret admirer ya. Pengagum rahasiamu akan tunjukkan betapa menariknya dirimu sehingga dia merasa tidak pantas untuk kamu dan takut ditolak oleh kamu. Jadi ada yang diam-diam menyukaimu, pengagum rahasiamu lah ya. Dia akan tunjukkan kamu itu sangat menarik, kamu itu baik, terbaik. Saya nggak pantas mendekatimu, saya nggak layak untukmu, saya takut ditolak sama kamu juga ya. Ya ada gitu, takut juga sih ditolak sama kamu, makanya nggak mendekatimu. Oke, terus seseorang akan mengaku mau menghadapi berbagai tantangan untuk bisa bersamamu karena dia tahu kalian mempunyai rasa yang sama. Wah, jadi sekian banyak orang, dari mereka-mereka itu ada seseorang mau berjuang. Ada nanti seseorang mau berjuang, seseorang akan mengaku bahwa dia mau hadapi apapun untuk bisa sama kamu, untuk bisa bersamamu, karena kalian saling cinta, punya rasa yang sama, duar ya. Kayak apa ya? Kita sama-sama suka kan? Ya ayo gitu. Kita sama-sama cinta. Jadi ayo. Ayo. Ih, apa-apaan sih? Oke. Ini ada huruf Z, ada F, M, O, ada W, ada X. Ini ada yang lama kenal ya. KNRAESCPDUBL ya. Kalau di kartu ini banyak nih. Di kartu ada Leo, Scorpio, Pisces, Cancer, siapa ya? Itu sih. Kalau ini ada Sagittarius, Gemini, Aquarius, Cancer, Leo, Capricorn, Libra, Aries ya. Ada Mei, Juli, September, November, April, Maret, Juni, Agustus. Itu ya, sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebih mohon maaf. Makasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Bye.